adik-adik semua, bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Kemarin siapa yang ikut perlombaan-perlombaan di tanggal 17 Agustus? Wah, senang ya, sukacita ya. Nah, pada tanggal itu kita memperingati hari apa? Iya, benar. Itu adalah hari proklamasi atau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tiap tahun kita merayakannya dengan penuh sukacita. Ya. Tanggal itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggal untuk memperingati bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah lepas dari penjajahan bangsa lain. Menjadi sukacita dan kegembiraan yang besar bagi bangsa Indonesia oleh karena bangsa Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Sehingga hari itu pun diperingati setiap tahunnya. Selain itu ada hari-hari lain yang suka kita peringati ya. Di setiap tahun ada Hari Pahlawan, ada Hari Sumpah Pemuda, ada hari lahirnya Pancasila. Nah, tanggal-tanggal itu adalah tanggal bersejarah di mana bangsa Indonesia mengalami peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan atau perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sehingga tanggal-tanggal itu ditetapkan sebagai hari-hari besar yang harus diperingati setiap tahunnya oleh pemerintah. Nah, bangsa Yahudi juga mempunyai hari-hari yang harus mereka peringati sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Hari Raya Purim yang ditetapkan oleh Mordekai untuk mengingat bahwa Tuhan sudah begitu baik dan luar biasa menolong bangsa Yahudi melepaskan diri dari pemusnahan oleh Haman ya. Nah, kisah ini ditulis di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-32 ya. Haman kita tahu memiliki rencana jahat ya untuk memusnahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaan Ahasiweros. Nah, tapi Mordekai mengetahui rencana Haman dan Mordekai dan Ratu Ester melakukan suatu rencana untuk melepaskan bangsa Yahudi dari ancaman kematian itu. Dan puji Tuhan ya, Tuhan menolong Ester dan Mordekai sehingga Raja Ahasiweros akhirnya mengetahui niat jahat Haman dan bukan orang-orang Yahudi ya yang dibunuh, tetapi akhirnya Haman beserta pengikut-pengikutnya dimusnahkan. Bangsa Yahudi pun mendapat izin dari Raja Ahasiweros untuk memusnahkan dan membunuh musuh-musuhnya ya, dan itu pun terjadi ya, dilakukan oleh bangsa Yahudi yang ada di Puri Susan. Nah, adik-adik, atas peristiwa besar itu di mana perkabungan dan duka cita akhirnya berubah menjadi sukacita dan kemenangan besar, Mordekai memerintahkan kepada setiap bangsa Yahudi untuk memperingatinya sebagai Hari Raya Purim. Di situ mereka bersukacita, saling mengantarkan makanan dan bahkan bersedekah kepada orang-orang miskin. Kita baca bersama-sama di ayat 20 sampai 23. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar-mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Nah, itu ya yang dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk memperingati Hari Raya Purim ya, hari raya di mana mereka mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan keamanan kepada bangsa Yahudi pada saat pemerintahan Raja Ahasiweros. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa
ketika kita merayakan suatu hari yang bersejarah dalam kehidupan kita, mungkin hari ulang tahun kita, atau mungkin kita merayakan hari Natal atau hari raya Paskah ya, tidak hanya bersenang-senang untuk diri kita sendiri, tetapi juga berbagi sukacita itu kepada orang lain dengan memberi kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ya. Mereka saling mengantarkan makanan dan memberikan sedekah kepada orang miskin. Itu bisa kita lakukan sebagai ungkapan sukacita kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, sudah menambahkan satu umur di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita merayakan hari ulang tahun kita, kalau kita merayakan hari Natal, kita mengingat bahwa Tuhan sudah begitu baik, Dia rela datang ke dunia, lahir sebagai bayi untuk menebus dosa-dosa kita ya. Dia datang ke dunia menjadi manusia ya, dalam rupa seorang bayi. Kemudian hari raya Paskah ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah mau mati bagi kita dan bangkit memberikan kemenangan atas dosa-dosa kita. Nah, sebagai ucapan syukur dan sukacita kita, kita berbagi kepada orang lain, mungkin memberi makanan kepada orang lain, memberi berkat kepada orang lain, bisa kita lakukan ya kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, sebagai ungkapan sukacita dan syukur kita. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kita senang, kita bahagia, mari kita bagikan sukacita dan kebahagiaan itu bagi orang lain juga ya, tidak hanya dinikmati sendiri. Sehingga dengan seperti itu, nama Tuhan yang dipermuliakan, orang melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan pembelajaran bagi kami saat kami bersuka cita, saat kami merayakan hari-hari penting di dalam kehidupan kami, tidak untuk kami nikmati sendiri, tetapi kami boleh berbagi sukacita itu dengan orang lain, dengan memberi kepada mereka, dengan bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi saksi dan berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas di sekolah, di rumah, dimanapun juga, biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menolong kami, mengarahkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habartus